Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Di sini adalah final project kami untuk mata kuliah analisis data finansial. Di sini kami mendapat tugas analisis diskriminan. Kami membuat judul tentang klasifikasi keragaman metabolik dan kimia antara varietas surat APD kedelai dengan varietas konvensional dengan metode analisis diskriminan. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Budi Azmi, SSI, MSI, MSc. Baik, anggota kami pada penelitian ini yang pertama Amelia Cahyani Hadiah Diningrum dengan 3 NFP terakhir 058. Saya sendiri Abdan Agi Baru Pangestu dengan 3 NFP akhir 088 serta tim 3 BP Sialagan dengan 3 NFP akhir 106. Baik, pembahasan kita pada hari ini yaitu pertama tentang pendahuluan, lanjut dengan tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta terakhir penutup. Oke, pokok pembahasan yang pertama, pendahuluan. Next. Latar belakang, yang pertama, pentingnya mengetahui keragaman metabolik dan kimia dari keturunan kedelai dalam pemulihan yang efektif. Kedua, belum adanya penelitian yang mempelajari perubahan metabolik dan kimia kedelai dari sisi hubungan antara perubahan ionik terhadap kondisi ketahanan kedelai akan herbisida. Yang ketiga, penelitian sebelumnya telah menggunakan metode analisis diskriminan untuk mengidentifikasi perbedaan keragaman metabolomik dan kimia dari tanaman. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Kim et al. Menggunakan metode analisis diskriminan untuk mengidentifikasi perbedaan keragaman metabolomik dan kimia dari berbagai jenis teh. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa metode analisis diskriminan dapat digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan keragaman metabolomik dan kimia dari tanaman. Dan yang terakhir, oleh karena itu, pentingnya mengetahui klasifikasi keragaman metabolomik dan kimia antara varietas Roundup Ready kedelai dengan varietas konvensional dalam upaya pemilihan varietas yang sesuai dengan kebutuhan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana keragaman metabolomik dan kimia dari garis keturunan kedelai yang mewakili 35 tahun pemulihaan. Lalu yang kedua, bagaimana kemampuan metode analisis diskriminan dalam mengidentifikasi klasifikasi keragaman metabolomik dan kimia dari garis keturunan kedelai yang mewakili 35 tahun pemulihan dengan varietas Roundup Ready dan konvensional. Baik, yang selanjutnya tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengidentifikasi keragaman metabolomik dan kimia dari garis keturunan kedelai yang mewakili 35 tahun pemulihaan. Yang kedua, untuk mengevaluasi kemampuan metode analisis diskriminan dalam mengklasifikasikan perbedaan keragaman metabolomik dan kimia dari garis keturunan kedelai yang mewakili 35 tahun pemulihaan dengan varietas Roundup Ready dan konvensional. Kemudian manfaat penelitian yang pertama dapat mengidentifikasi keragaman metabolomik dan kimia dari garis keturunan kedelai yang mewakili 35 tahun penelitian. Yang kedua, dapat mengevaluasi kemampuan metode analisis diskriminan dalam mengidentifikasi klasifikasi keragaman metabolomik dan kimia dari garis keturunan kedelai dengan varietas Roundup Ready dan konvensional. Kemudian yang terakhir dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang perubahan keragaman metabolomik dan kimia dari garis keturunan kedelai selama 35 tahun pemulihaan dengan varietas Roundup Ready dan konvensional. Bagian yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Baik, pertama tinjauan pustaka tentang analisis diskriminan. Jadi, analisis diskriminan itu adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan keragaman antar kelompok sampel berdasarkan variabel independen yang telah ditentukan. Analisis ini berguna untuk mengklasifikasikan sampel ke dalam kelompok yang berbeda berdasarkan perbedaan keragaman yang terdeteksi. Selanjutnya, asumsi analisis diskriminan adalah sebagai berikut. Pertama, data yang digunakan harus merupakan data numerik yang terukur secara kuantitatif. Kedua, data harus memiliki distribusi normal. Artinya, data harus memiliki bentuk kurva distribusi Gauss yang simetris terhadap nilai rata-rata. Yang ketiga, data harus memiliki variansi yang sama. Artinya, setiap variabel independen harus memiliki variansi yang sama di setiap kelompok sampel. Dan yang terakhir, data harus tidak memiliki korelasi antar variabel.
Artinya setiap variabel independen, tidak boleh memiliki hubungan linear yang signifikan satu sama lain. Formula analisis diskriminan menggunakan rumus sebagai berikut. Y sama dengan B0 ditambah B1X1 ditambah B2X2 dan seterusnya sampai BKXK. Koefisien regresi juga dapat dihitung menggunakan rumus B sama dengan inverse X transpose X kali X transpose Y. Selanjutnya, kedelai. Kedelai atau glycerin max adalah salah satu tanaman pertanian yang sangat penting bagi keberlanjutan pangan di Indonesia. Kedelai merupakan sumber protein nabati yang banyak digunakan dalam pangan, peternakan, dan industri. Kedelai memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan sumber protein lain, seperti mudah dibudidayakan, tingkat produktivitas yang tinggi, dan rendahnya kandungan lemak jenuh. Selain itu, kedelai juga mengandung senyawa-senyawa bermanfaat seperti flavonoid, isoflavon, dan saponin. Terakhir, metabolisme ionik. Metabolisme ionik adalah proses metabolisme yang terjadi dalam sel yang mengubah ion-ion yang terkandung dalam sel menjadi senyawa-senyawa kimia yang lain. Metabolisme ionik ini dapat terjadi melalui proses anabolisme atau katabolisme yang dapat mengubah ion-ion menjadi senyawa-senyawa kimia yang bermanfaat bagi sel. Proses metabolisme ionik dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu metabolisme anabolik dan metabolisme katabolik. Metabolisme anabolik adalah proses metabolisme ionik yang mengubah senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa-senyawa yang lebih kompleks. Sedangkan metabolisme katabolik adalah proses metabolisme ionik yang mengubah senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang sederhana. Roundup Ready. Roundup Ready adalah sebuah sistem keamanan pangan yang dikembangkan oleh perusahaan pertanian Monsanto. Sistem ini mengandung sebuah protein dapat menahan efek dari herbisida Roundup, sehingga tanaman yang diberi sistem ini tidak akan terpengaruh oleh herbisida tersebut. Sistem Roundup Ready ini pertama kali dikembangkan untuk tanaman jagung, dan sekarang telah diterapkan pada beberapa jenis tanaman lain seperti kedelai, gandum, dan jagung manis. Sistem ini berguna untuk meningkatkan produktivitas pertanian karena dapat mengurangi penggunaan herbisida dan meningkatkan hasil panen. Namun, sistem ini juga menimbulkan kontroversi karena dianggap dapat mengurangi keragaman hayati dan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Selanjutnya, keragaman metabolik dan kimia. Keragaman metabolik adalah variasi yang terdapat pada komponen metabolik suatu organisme yang dapat mencakup jenis, jumlah, dan konsentrasi senyawa metabolit yang terdapat dalam sel atau jaringan suatu organisme. Keragaman kimia adalah variasi yang terdapat pada komponen kimia suatu organisme yang dapat mencakup jenis, jumlah, dan konsentrasi senyawa kimia yang terdapat dalam sel atau jaringan suatu organisme. Keragaman metabolik dan kimia adalah variasi komposisi kimia yang terdapat pada suatu organisme atau populasi yang dapat mempengaruhi sifat fenotipik dan kualitas produk yang dihasilkan. Keragaman ini dapat mempengaruhi kualitas, karakteristik, dan fungsi dari organisme tersebut. Analisis keragaman metabolik dan kimia dapat digunakan untuk mengidentifikasi keragaman genetik dan memprediksi sifat kualitas produk yang dihasilkan oleh suatu organisme atau populasi. Metodologi penelitian. Baik, yang pertama jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian penjelasan atau explanatory research dengan pendekatan kualitatif-kuantitatif. Populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini adalah data penelitian keragaman metabolik dan kimia dari garis keturunan kedelai yang mewakili 35 tahun pemuliaan dari tahun 1972 sampai 2008. Sampel dari penelitian ini adalah 50 data yang terdapat dalam dataset yang dikeluarkan oleh Departemen Pertanian Pemerintah Amerika Serikat. Kemudian teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan mengumpulkan data dari Departemen Pertanian Pemerintahan Amerika Serikat tentang menilai keragaman metabolik dan kimia dari garis keturunan kedelai yang mewakili 35 tahun pemuliaan. Kemudian teknik analisis data yaitu penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis diskriminan untuk mengidentifikasi perbedaan keragaman metabolik dan kimia dari garis keturunan kedelai yang mewakili 35 tahun pemuliaan. Variabel yang digunakan. Yang pertama, variabel dependent. Variabel dependent yang digunakan yaitu Roundup Ready, tanaman kedelai yang mengalami perubahan genetika yang tahan terhadap herbisida Roundup, di mana codingan 0 untuk varietas tanaman kedelai yang tidak mengalami perubahan genetika tahan terhadap herbisida
herbisida Roundup, dan codingan 1 untuk varietas tanaman kedelai yang mengalami perubahan genetika tahan terhadap herbisida Roundup. Selanjutnya, variabel yang digunakan untuk variabel independen terlihat pada layar. Pertama, SW100 merupakan varietas tanaman kedelai Syngenta, YLD yaitu hasil panen persatuan keras, B11 isotop boron, NK23 isotop natrium, Mg25 isotop magnesium, Al27 isotop aluminium, B31 isotop fosforus, S34 isotop sulfur, K39 isotop kalium, Ca43 isotop kalsium, Mn55 isotop mangan, Fe57 isotop ferrum, Co59 isotop kobalt, Li60 isotop nikel, Zn66 isotop zinc atau zinkum, As75 isotop arsen, Se82 isotop selenium, Nb85 isotop rubidium, Se88 isotop strontium, Mo98 isotop molybdenum, dan CD111 isotop kadmium. Ini merupakan isotop paling stabil di ionic. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Di sini kami menggunakan uji normalitas. Kolmogorov Smirnov terlihat pada layar yang di lingkaran merah, merupakan variabel yang tidak memenuhi uji normalitas, sehingga perlu dieliminasi dari model. Jika ingin transformasi, nanti model akan menjadi lebih kompleks, sehingga kami di sini memilih untuk dieliminasi. Selanjutnya. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Berdasarkan tabel diketahui bahwa nilai korelasi antar variabel tidak ada melebihi 0,5. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multiko pada semua variabel independen ini. Ini adalah hasil statistika deskriptifnya. Terdapat hasil minimal, maksimal, mean, dan standar deviasi. Next. Lalu uji asumsi kesamaan matriks covariance. Di sini hasil signifikasinya adalah 0,287. Lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi kesamaan matriks-matriks covariance populasi terpenuhi. Baik, yang selanjutnya adalah uji vektor. Jadi berdasarkan tabel nomor 7 ini, nilai signifikansi SW100 kurang dari 0,05, maka tolak H0. Sehingga rata-rata nilai SW100 antara roundup ready 0 dan roundup ready 1 signifikan secara statistika. Namun, nilai signifikansi untuk variabel YLD, B11, S34, CA43, Fe57, AS75 lebih dari 0,05. Sehingga rata-rata nilai tersebut antara roundup ready 0 dan roundup ready 1 tidak signifikan secara statistika. Baik, yang selanjutnya adalah interpretasi canonical correlation. Jadi pada tabel tersebut diketahui bahwa canonical correlation yang diperoleh adalah 0,651. Nilai tersebut menunjukkan bahwa keeratan hubungan antara variabel X dengan fungsi diskriminan. Nilai kuadrat dari canonical correlation tersebut adalah 0,423801, yang menyatakan kemampuan persamaan diskriminan yang melibatkan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel terikat sebesar 42,3801%. Dan sisanya yaitu 57,6199% dijelaskan oleh faktor lain. Kemudian pembentukan model diskriminan. Jadi berdasarkan tabel ini dapat diketahui bahwa rumus diskriminan adalah D sama dengan min 7,11 dikurangi 0,849 SW100 ditambah 0,003 YLD ditambah 0,081 B11 ditambah 0,001 S34 dikurangi 0,002 CA43 ditambah 0,195 Fe57 dan ditambah 2,035 AS75. Selanjutnya, menghitung diskriminan skor. Dalam menghitung diskriminan skor, dapat misalkan menggunakan data ke-8, maka akan diperoleh nilai diskriminan sebagai berikut. D sama dengan minus 711, minus 0,849 dengan nilai SW100 13,9, ditambah 0,03 dengan nilai YLT 85,97, ditambah 0,081 dengan nilai B11 44,40, ditambah 0,001 dengan nilai S3 43.777
minus 0,02 dengan nilai CA4327546 ditambah 0,195 dengan nilai FP 5777,78 saya ditambah 2,035 dengan nilai AS75 0,2783 sehingga didapatkan nilai diskriminan skor senilai minus 0,863. Menghitung cutting score. Di situ dapat dilihat bahwa run-up ready dengan codingan 0 memiliki function 0,650. Run-up ready dengan codingan 1 memiliki function minus 1,083. Dalam menghitung cutting score, kita melihat jumlah data untuk data 1 disimbolkan dengan N1 dan jumlah data untuk data 2 disimbolkan dengan N2. Data 1 sini untuk yang mengalami perubahan run-up ready, yang tidak mengalami, dan N2 untuk yang mengalami perubahan oleh run-up ready. 32 dikali 0,65 minus ditambah 18 dikali minus 1,083 per 50 data semuanya. Didapatkan cutting score senilai 0,02612. Sini jika kita dapat menghitung nilai hit ratio, didapatkan nilai hit ratio untuk klasifikasi senilai 79,2%, yaitu dari model yang didapatkan bisa mengkualifikasikan sebesar 79,2% dari model. Penutup. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, variabel-variabel independen yang memenuhi asumsi normal adalah SW100, YLD, B11, S34, C43, MN55, FL57, NI60, CU65, ZN66, AS75, CD111. Selain variabel-variabel tersebut, variabel dapat dieliminasi seperti NA23, MG25, AL27, P31, K39, CO59, SL82, RB85, SR88, MO98. Lalu selanjutnya, yang kedua, terjadi gejala multiko pada variabel N60, CO65, ZN66, MN55, dan CD111, sehingga dilakukan pengeliminasian pada variabel tersebut untuk mengatasi gejala multiko. Dengan demikian, variabel yang tersisa adalah SW100, YLD, B11, S34, C43, FL57, dan AS75. Lalu, kesimpulan yang terakhir didapatkan model sebagai berikut. D sama dengan min 7,111 dikurang 0,849 SW100 ditambah 0,003 YLD ditambah 0,081 B11 ditambah 0,001 S34 dikurang 0,02 CA43 dan ditambah 0,195 FL57 ditambah 2,035 AS75. Saran. Yang pertama, bagi para petani untuk lebih memperhatikan penggunaan varietas kedelai yang telah diberikan teknologi pangan anti herbisida karena telah mengalami perubahan metabolik dan kimia di dalamnya. Yang kedua, bagi peneliti dan mahasiswa untuk melakukan validasi metode analisis dengan menggunakan sampel uji dari varietas kedelai lainnya untuk memastikan akurasi dan kehandalan hasil analisis. Yang terakhir, bagi peneliti dan mahasiswa untuk menyelidiki pengaruh faktor lingkungan seperti tipe tanah, iklim, dan teknik budidaya terhadap keragaman metabolomik dan kimia varietas roundup ready dan konvensional. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.